Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق حسن. وقال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan anugerahnya lah Allah membimbing kita untuk menuju tempat ibadah salat Jumat pada siang hari ini dalam keadaan ringan dan mudah kita melangkah ke masjid. Karena rasa syukur yang kita panjatkan ini nanti akan berdampak kepada diri kita dengan Allah senantiasa memperkuat keimanan kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana kita telah berikrar dengan beriman kepada Allah, maka konsekuensi kita dari iman adalah kita menjalankan ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Dari itulah sebagai wujud takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah di ayat 9, Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang seruan menegakkan salat, maka bersegeralah untuk menegakkan salat dan tinggalkanlah perniagaan. Maka kita sebagai seorang yang beriman, dengan kita bergegas melaksanakan salat Jumat ini, semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah.
Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok tauladan kita bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengikuti tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan begitu pun kita telah menjalankan wujud perintah kita sebagai seorang mukmin. Sebagaimana ketika kita mendefinisikan iman, antasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa taqriru bil lisan, dan kita ucapkan dalam lisan kita, wal a'malu bil arkan, dan kita mengerjakan dengan rukun-rukun yang telah dicontohkan oleh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berdirinya khatib di atas mimbar ini senantiasa mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yuk mari kita menumbuhkan dan memperkuat kesadaran diri kita untuk benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan semua perintah yang Allah tetapkan dan meninggalkan semua larangan yang telah Allah tetapkan. Maka dari itu semakin banyak kita menjalani kehidupan didasari dengan ketakwaan kita, maka senantiasa anugerah, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi setiap langkah kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Quran surat An-Nahl ayat 36. Dan Allah juga berfirman di dalam surat yang lainnya, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Padahal mereka hanya diseru menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat At-Taubah ayat 31. Sedangkan di ayat yang lainnya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diseru kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Tauhid dalam pengamalannya bisa juga didefinisikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan adalah
Seseorang meyakini bahwasanya tidak ada penciptaan di langit dan di bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ala lahul khalq wal amr." Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-A'raf ayat 54. Adapun yang dimaksud dengan mengesahkan kekuasaan dan kepemilikan adalah meyakini bahwa tidak ada yang menguasai dan memiliki seluruh makhluk yang terdapat di langit maupun di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir." Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Quran surat Ali Imran ayat 189. Sedangkan yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam pengaturan adalah seseorang meyakini bahwa tidak ada yang mengatur kehidupan di dalam dunia ini kecuali telah Allah atur sedemikian rupa, dengan penuh keteraturan, dengan penuh kesempurnaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka niscaya mereka menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa? Maka itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kalian berpaling? Quran surat Yunus ayat 31. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepada Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 30, "Zalika bi anna Allaha huwal khalq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Quran surat Luqman ayat 30. Kebanyakan manusia pada umumnya mengingkari dan menentang tauhid ini, maka demi mengembalikan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi serta rasul dan menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini yang Allah ciptakan, yang Allah telah kuasai dan miliki sesuai dengan tuntunan dan pedoman hidup dari Sang Pencipta hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah atau selain aku, yaitu Allah, maka beribadahlah kalian kepadaku. Quran surat An-Anbiya ayat 25. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma' was sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah memurnikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah isbat.
yaitu kita menetapkan bagi Allah seluruh nama dan sifat-sifatnya yang Dia tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kategori yang kedua mengandung nafi, yaitu menafikan penyerupaan dengan tidak menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan pada nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala tidak diserupai oleh satu pun dari makhluk-makhluknya. Maka barang siapa tidak menetapkan atau menolak apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, maka dia seorang mu'attil, orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menetapkannya namun disertai dengan penyerupaan, maka dia menyerupai kaum musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muwahhid, orang-orang yang bertauhid adalah yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kewajiban kita layaknya manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan untuk manusia berbagai sarana dan prasarana berupa alam semesta ini. Semua ini untuk mewujudkan peribadatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga menolong mereka untuk mewujudkan peribadatannya tersebut dengan limpahan rezeki. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan imbalan apapun dari para makhluknya. Sesungguhnya tauhid tertanam pada jiwa manusia secara fitrah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tauhid adalah asal yang terdapat pada fitrah manusia sejak dilahirkan. Aplikasi tauhid bahwasannya berilmu dan mengetahui serta mengenal tauhid itu adalah kewajiban yang paling pokok dan utama sebelum mengenal yang lainnya serta beramal. Karena suatu amalan akan diterima jika tauhidnya benar. Hendaklah khutbah ini menjadi renungan bagi kita semuanya, sehingga kita akan semakin bijak dalam menyingkapi kehidupan, karena tidak seorang pun yang luput dari dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, agar tauhid yang ada di dalam hati kita, keimanan yang ada di dalam hati kita ini kokoh, kuat, walaupun ujian dan cobaan menyertai, maka kesadaran dalam diri kita bahwasannya Allah senantiasa memberikan solusi, peluang dan jalan keluar, sehingga kita kelak ketika Allah telah menetapkan ajal kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah,
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'awat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimish shalah.